Hari ini kita masih bicara tentang big versus small, saudara, besar dibandingkan dengan yang kecil. Kalau kalau kita bicara tentang kehadiran Tuhan, kalau kita bicara tentang kebesaran Tuhan, sesungguhnya setiap hari, seberapa sering sih kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu membicarakan tentang kebesaran Tuhan? Atau merenungkan tentang kebesaran Tuhan? Seberapa sering, saudara? Sering nggak kita setiap hari kita merasa, "Oh, Tuhan tuh besar ya, Tuhan tuh dahsyat ya, Tuhan tuh mengagumkan ya." Atau sejujurnya kita tidak terlalu sering berpikir tentang itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah yang lebih sering kita pikirkan adalah tentang bagaimana kita sibuk bangun kehidupan kita, bagaimana kita berpikir tentang rencana-rencana kita ke depan, prestasi apa yang kita mau capai, pencapaian yang ingin kita capai, saudara, teknologi apa yang kita perlu kuasai, skill apa yang kita perlu tambah, impian-impian kita. Itu hal-hal yang biasanya kita renungkan setiap hari. Waktu kita bangun pagi, sebelum kita tidur, tidak banyak orang, termasuk orang Kristen, itu berpikir tentang kebesaran Tuhan setiap hari. Betul? Betul? Dan mungkin memang maksudnya kita tidak pernah bermaksud untuk sengaja melupakan Tuhan. Kita bukannya sengaja tidak berpikir tentang Tuhan itu besar dan bagaimana kebesarannya itu bisa menolong kita dalam kehidupan kita. Yang seringkali terjadi adalah Allah yang besar bukan tidak ada dalam hidup kita, tetapi seringkali tertutup oleh bagaimana kita membangun kebesaran diri kita sendiri. Dan karena itu, kita nggak ngalami Tuhan yang dahsyat seperti itu. Saya kemarin di Komsel, di Care, bicara dengan teman-teman di Care saya bicara begini. Kadangkala kita orang-orang Injili melihat orang-orang karismatik itu kayak aneh. Tapi kalau kita jujur, mereka tampaknya mengalami Tuhan yang besar itu sangat sering. Betul nggak? Mereka melihat keajaiban Tuhan itu sangat sering, gitu. Lalu kita berpikir tentang bagaimana kita punya ajaran yang lebih sehat, sesuai firman Tuhan, tetapi kalau memang kita punya kebenaran yang lebih benar dalam tanda kutip dibanding dengan mereka, mengapa kita tidak mengalami Tuhan yang sama seperti yang mereka alami? Apakah memang harus jalannya seperti itu? Apakah Tuhan itu membagi-bagi anak-anak Tuhan? Ada yang bagiannya pinternya di otak, kan ada yang ngomong begitu. Oh, anak-anak Tuhan tuh bagi beda-beda tuh. Ada anak Tuhan yang pinternya di otak, ada anak Tuhan yang pinternya di perasaan, ada anak Tuhan yang pinternya di hal lain, pintar berdebat contohnya. Apakah betul Tuhan itu merancang kita seperti itu? Tiap anak Tuhan itu beda-beda. Jawabannya adalah begini, selama Alkitab yang kita pegang sama, kita akan mengalami Tuhan yang besar, apapun denominasi kita, ataupun gereja kita. Amin? Amin? Nah, ini yang sering kali terjadi sekarang masalahnya adalah orang-orang yang kita bilang di sebelah sana, mereka terbiasa untuk merenungkan tentang Tuhan lebih sering. Mereka bahkan punya sesuatu seperti namanya doa semalam suntuk, mereka punya doa puasa 40 hari, mereka lakukan sesuatu untuk mereka bisa melihat Tuhan itu, merenungkan tentang Tuhan yang besar lebih sering dibanding kita, mungkin. Tetapi yang jadi masalah adalah sekarang begini, kita-kita ini, kita bukannya sengaja, kita mungkin terlalu sibuk fokus pada bagaimana bangun kehidupan kita, tapi kita juga harus belajar untuk bisa merenungkan Tuhan yang besar, sehingga bisa mengalami Tuhan yang besar, sesering, sekuat anak-anak Tuhan yang lain. Amin? Amin? Nah, bagaimana kita melakukannya, saudara? Ini yang setidaknya kita harus lakukan. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 3-9. Mazmur pasal 8 ayat 3-9. Kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Mazmur pasal 8 ayat 3-9. Kita bakal baca bergantian. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang nggak pegang handphone boleh nyontek di sebelahnya. Dan kita bakal baca firman Tuhan ini pelan-pelan, bersama-sama. Dimulai dari ayat ketiga, saya akan mulai, saudara. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga bintang-bintang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, saudara, ini bicara tentang ciptaan Tuhan. Dan membandingkan antara kita sebagai manusia dibandingkan dengan cita-citaan Tuhan yang lain. Dan fakta ini, saudara, yang seringkali kita lupakan, yaitu manusia hanyalah salah satu dari ciptaan Tuhan yang sangat banyak. Saudara pernah pikirkan ini? Saudara pernah pikirkan ini? Hewan, ada berapa jenis spesies hewan sih di bumi? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca? Ada yang mau tebak? Kira-kira ada berapa jenis spesies hewan di bumi? Leo? Nggak tahu, kalau mau tebak-tebak. Nah, kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Di atas 100.000. Ya, betul, di atas 100.000. Jawabannya betul, kalau di atas 100.000. Betul. Ada lagi kira-kira yang mau tebak? Secara teori, hewan dikatakan memiliki setidaknya 7 juta spesies. 7 juta spesies. Di atas 100.000 betul, nggak salah. Betul ya, saudara ya? Tumbuhan, ada berapa? Tumbuhan itu katanya, ya, saking susah catatnya, sampai orang udah berhenti males catatnya satu-satu, kasih nama. Tapi yang tercatat setidaknya memiliki jenis 250.000 jenis. Itu yang tercatat, sisanya para ahli itu udah males catat karena terlalu banyak turunannya kalau tumbuhan. Karena lebih gampang tumbuhan ini dikawinin dengan tumbuhan ini, dapat jenis tumbuhan yang baru. Dan itu bisa terjadi secara alami di bumi kita. Tanah, ada berapa jenis tanah? Apa cuma satu? Ayo, selain tanah merah, tanah becek, tanah lumpur, banyak, betul nggak? Lebih daripada satu. Batu deh yang kita injak-injak, lebih daripada satu. Dan seringkali kita tuh lupa bahwa manusia itu cumalah salah satu dari ciptaan Tuhan yang begitu banyak. Dan karena itu, kita perlu menyadari sebenarnya betapa kecilnya kita ini. Memang manusia dikatakan diciptakan segampar dan serupa dengan Tuhan. Dia spesial, kita itu spesial. Firman Tuhan tadi bahkan berkata bahwa manusia itu dikatakan seperti gini loh, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ayat kelima, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita bisa merasa diri kita sangat spesial, bantu buka ini tuh kayaknya nyangkut kok pintunya. Nah, kita bisa merasa sangat spesial sampai kita itu menjadi sombong seakan-akan kita adalah satu-satunya yang diciptakan dengan sehebat itu, saudara. Dan ini yang menarik, memang manusia diciptakan segampar dan serupa dengan Tuhan. Salah satu bagian adalah yang tidak dipunyai oleh ciptaan yang lain. Kita itu punya kemampuan untuk bermimpi dan menciptakan sesuatu. Kita bisa bermimpi tentang sesuatu yang belum ada, lalu kita ciptakan impian itu jadi nyata, saudara. Itu yang membedakan kita dibanding dengan makhluk yang lain. Contoh, ikan hidupnya di dalam air. Dan ikan tidak pernah berpikir tentang bagaimana caranya aku bisa hidup di atas air. Nggak pernah. Burung, hidupnya dia terbang lah, bukan di atas udara juga ya, dia terbang, dia tidur di pohon, betul? Tapi burung tidak pernah bermimpi bakal bisa hidup di bawah air. Betul?
Tapi sadarkah kita bahwa manusia itu sudah pernah bermimpi tentang hidup di dalam laut, sudah pernah bermimpi tentang bisa terbang di langit, dan ratusan tahun kemudian, sekarang manusia punya hotel yang ada di bawah laut. Manusia bisa hidup terbang di langit dengan begitu cepat pakai pesawat. Sesuatu yang tidak ada dulunya, berupa impian, lalu diciptakan jadi nyata. Itu yang membuat manusia itu merasa, "Oi, aku ini lebih hebat dibanding dengan yang lain." Tapi ada satu hal saudara dari firman ini, yang kalau saudara lupakan semua poinnya pun, saudara harus ingat ini saja. Mazmur 8 tadi mengatakan demikian, dimulai dengan berkata, "Kalau aku lihat ke langit, ada matahari, bulan, dan bintang." Ya enggak? Kita bisa sadar ternyata kalau kita perhatikan ke langit, ada matahari, bulan, bintang, tata surya, planet-planet, kita baru bisa kembali sadar kalau kita lihat ke langit bahwa kita itu sesungguhnya adalah tanah, debu kecil. Betul? Kita perlu sering-sering belajar lihat ke langit. Kita perlu sering-sering berdoa, saudara, menghadap ke atas untuk kita sadar, meskipun Tuhan kasih aku hormat dan kemuliaan, meskipun Tuhan ceritakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, kita harus berhati-hati untuk tidak lupa lihat ke langit. Jangan cuma lihat kanan kiri kita, jangan cuma lihat apa yang kita injak, tapi kalau kita lihat ke atas, kita bisa selalu ingat bahwa kita itu adalah sebenarnya adalah debu tanah. Dan itu harusnya bakal membuat kita jadi orang-orang yang rendah hati dan tidak bisa jadi sombong. Tapi mengapa sih manusia itu seringkali bisa jadi sombong? Ini saudara yang kita perlu berhati-hati. Hati-hatilah dengan keberhasilan. Karena keberhasilan itu bisa menjadi seperti candu bagi kita. Perhatikan ini, yang namanya candu, tentu saja bakal memuaskan dan menyenangkan di awal. Tetapi semua kecanduan itu bakal merusak kita di akhir. Betul? Dan kalau kita nggak hati-hati dengan yang namanya keberhasilan, keberhasilan bakal jadi seperti itu buat kita. Kita akan menikmatinya, kita akan menyenangkan bagi kita, tapi bisa merusak di awal. Dan ini salah satu yang saya perhatikan, saudara. Waktu pandemi, ada banyak orang yang kesehatannya hancur. Betul? Tapi ada juga banyak orang yang tetap sehat. Ada orang yang bisnisnya drop, tutup. Tetapi ada orang yang bisnisnya malah berkembang dengan besar. Betul nggak? Waktu pandemi, ada orang-orang yang dipecat dari pekerjaan, ada orang-orang lain yang tetap dipertahankan di pekerjaannya karena dia punya skill yang nggak bisa digantikan. Waktu orang-orang yang bertahan di pandemi, saya memperhatikan ada orang-orang yang punya dua kecenderungan. Yang satu tetap rendah hati, tetapi ada orang-orang juga yang menjadi lebih sombong berkata, pandemi aja aku lewat kok. Semuanya drop, saya berhasil. Semuanya dipecat, saya enggak. Orang banyak kesehatannya menurun, saya enggak. Dia merasa itu dilakukan oleh dirinya sendiri, dia berjuang dalam segala kesulitan di masa itu, dan hari ini dia bisa berkata, aku karena skillku, karena apa? Aku punya kebijaksanaan, aku punya kinerja yang membuat akhirnya kalau tidak disadari, keberhasilan demi keberhasilan yang kita nikmati dapat menjadi seperti candu yang merusak kita, yang kita terus cari pengen berhasil lagi. Tentu kita pengen berhasil lagi, namun waktu kita sedang tidak berhasil, kita bakal merasa hancur, rendah diri, tidak berharga. Padahal Tuhan
tidak menilai kita berdasarkan prestasi kita. Ngomong dulu kanan kiri deh. Ngomong, Tuhan tidak pernah menilai kita berdasarkan prestasi kita. Di dunia, di dalam dunia kerja, di dalam dunia pendidikan, kita terlatih dengan sistem itu. Kita dinilai berdasarkan pencapaian kita, atau prestasi kita, atau nilai kita. Dan itu bagus, bukan salah. Selama kita ingat bahwa, ujung-ujungnya, semua itu kita mampu lakukan. Kalau tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Betul? Dan perasaan itu seringkali hilang waktu kita nggak terlatih. Kita menikmati keberhasilan, kita menikmati kebanggaan, kita merasa diri kita besar, lalu kita mau bikin diri kita semakin besar, dan mungkin tanpa kita sengaja, kita membuat Tuhan yang besar gak kelihatan dalam hidup kita. Dan karena itu, kita gak mengalami Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah begini, saudara. Saudara jangan salah sangka bahwa keberhasilan itu jahat. Tidak. Pencapaian itu jahat. Tidak. Tuhan membuat kita bisa berkarya, tentu saja supaya kita bisa berkarya yang bagus, bukan yang jelek. Tapi yang Tuhan mau adalah begini, bahwa kita dekat dengan Tuhan, sehingga ketika kita berhasil pun, yang terjadi adalah kita akan semakin rendah hati, berpikir, aku nikmati ini, aku bisa capai ini, aku bisa penuhi impian ini. Semua itu karena ada Tuhan bersama dengan aku seharusnya tidak punya alasan untuk jadi sombong. Dan pilihan kita terakhir adalah ada dua, saudara. Lukas 14:11, kita baca sama-sama di depan, 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau ada orang masih berkata, sombong itu penting. Saudara pernah dengar ada orang ngomong begitu? Ada nggak teman saudara yang ngomong begitu? Saya pernah punya teman yang ngomong begitu. Saya ngomong sekali lagi, saya pernah punya teman yang ngomong begitu. Artinya orang ini nggak jadi teman saya lagi. Karena apa? Dia ngomong, sombong itu penting, woy. Sombong itu penting. Dia bilang. Dia begini, saudara. Dia suka cerita tentang buku yang dia tulis. Dia suka lapor di WA Group. Ya kan? Saya baru saja tulis buku yang kedua dalam waktu 90 hari. Lalu beberapa bulan kemudian dia bilang lagi, saya baru saja selesai tulis buku yang ke-16. Ya kan? Dalam waktu berapa hari. Gitu. Lalu teman-temannya, terutama saya nih, yang diteleponin, yang dimintai pendapat, waktu saya baca bukunya mungkin 30%, 40% itu ada pikiran saya di situ, saudara. Yang ditelepon jam 1 pagi, jam 2 pagi, waktu dia lagi nulis, ya kan. Lalu dia ngomong, buku saya udah keluar loh. Lalu dia bilang begini, saya pikirkan, oh ya bagus kan, mungkin dia bakal kasih kita ya berapa kopi untuk kita baca. Lalu dia berkata, beli dong. Oh beli, bagiin. Saya dalam hati pikir, orang ini nggak bilang thank you, nggak ngapa-ngapain, nggak menghargai. Dia cuma berkata bahwa aku bisa bikin ini loh, aku bisa bikin ini loh. Dan waktu saya ngomong sama dia begini, hati-hati loh teman, kesombongan itu merusak.
Tapi dia jawab begini, sombong itu penting. Karena kalau kau jadi sombong, baru orang lihat kau. Benar nggak sih? Ayo. Sombong itu penting, karena waktu kamu sombong, baru orang lihat kamu. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Lebih keras dong, lebih yakin. Betul nggak? Hah? Betul sih. Tapi kita ngelihatnya bakal ngerasa apa? Ringan, memuakan, gitu, menyebalkan, betul kan? Orang memang lihat kamu, tapi kamu dilihat secara negatif. Apa itu iklan yang kamu mau? Betul nggak? Dan saya ingat ini ayat firman Tuhan ini juga. Kamu tahu, firman Tuhan ngomong, kalau kau meninggikan diri, Tuhan bilang dia bakal direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, kamu bakal tinggikan. Dan kalau kamu dekat dengan Tuhan, dalam semua keberhasilan kita ingat Tuhan, dan kita rendah hati, ini yang kita bakal terima. Tuhan bakal terus meninggikan kita selama kita rendah hati. Amin? Amin? Jadi orang berhasil, bukan tidak boleh saudara. Jadi orang yang berhasil. Bahkan Tuhan ingin kita hidup berhasil. Supaya kita bisa menyenangkan dia setiap hari. Seorang penulis rohani namanya Rick Warren, Pastor Rick Warren ngomong begini. Kita itu diciptakan untuk bermimpi. Dan impian adalah cara Tuhan untuk membangun iman kita. Karena kalau kita punya impian, itu artinya kita punya sesuatu yang kita belum punya, kita belum capai. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan bisa gunakan impian kita untuk membangun iman kita. Artinya, ya nggak apa-apa jadi orang yang berhasil. Tidak apa-apa kalau kita mau ngejar pencapaian kita, prestasi kita. Punya mimpi tidaklah salah. Selama kita ingat bahwa tanpa anugerah Tuhan, ya kita bukan siapa-siapa. Dan Tuhan membuat kita yang rendah hati bakal selalu ditinggikan. Tapi ini yang Tuhan minta dalam hidup kita. Bahkan waktu kamu berhasil, ataupun waktu kita gagal, bahkan dalam waktu di mana kita sedang terpuruk, atau kita sedang jaya-jayanya, Tuhan berkata sama kita begini loh, Kolose 3:23, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sadarkah kita bahwa bahkan dalam kegagalan kita, Tuhan bisa disenangkan? Tuhan bisa disenangkan bukan cuma waktu kita itu berhasil, waktu kita sedang jaya, tapi waktu kita terpuruk, waktu kita sedang sedih, Tuhan bisa dimuliakan selama kita meresponi apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya mau ngomong sama saudara tentang kata seperti ini, saudara. Karena kata seperti ini di dalam Alkitab kita itu punya dua arti. Kan seperti untuk Tuhan kan? Dan bukan untuk manusia. Kata seperti itu punya dua arti. Yang pertama adalah pura-pura. Ya kan, kayak anak-anak disuruh tidur, lalu papa mamanya keluar dari kamar, dia main handphone. Begitu dia dengar papa mamanya mau masuk kamar, dia pura-pura tidur. Seperti tidur, padahal pura-pura. Itu kata seperti juga yang sama. Kata arti seperti yang kedua tentu saja adalah bahwa kita sungguh-sungguh melakukan itu untuk Tuhan, walaupun kita lakukan untuk manusia. Kita nggak lakukan sesuatu, cuma sekedar bahwa kita pengen populer, kita pengen punya image yang baik. Tapi apapun yang kita kerjakan, untuk siapapun kita mengerjakannya, mendapatkan penghargaan ataupun tidak, orang tahu ataupun tidak tahu, semuanya kita bakal kerjakan untuk menyenangkan Tuhan kita. Maka ini yang kita perlu pikirkan. Setiap hari,
Waktu kita sudah terbiasa melihat ke langit, tahu bersyukur, tahu berdoa, tahu berterima kasih. Berikutnya adalah apapun yang kita lakukan setiap hari, kita pikirkan, apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Saya berkhotbah hari ini, saya berusaha menyenangkan orang atau saya berusaha menyenangkan Tuhan. Waktu saudara pergi mancing, apakah pergi mancing yang saudara di hari itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah waktu saudara sedang masak, buka toko, bekerja di kantor, mencuci baju, belajar di kuliah, menyenangkan Tuhan atau tidak? Waktu saudara menyapa orang lebih dulu, waktu saudara belajar bersabar meskipun diganggu orang, apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau kita selalu berpikir tentang hal ini, saudara, maka tanpa pun kita pikirkan kita dapat pujian pun, nggak dapat pujian pun, nggak dapat penghargaan pun, selama Tuhan disenangkan, kita akan melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita lakukan setiap hari untuk Tuhan. Saya berharap saudara sebagai penutup, kita sadar, terlatih lihat ke langit. Membuat kita sadar kita itu debu tanah. Membuat kita rendah hati waktu kita berhasil. Kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang rendah hati Tuhan katakan, aku bakal tinggikan kamu terus selama kamu rendah hati. Dan kita tahu kita rendah hati atau tidak. Atau begini loh, ada orang yang saudara benci, papasan di jalan dengan saudara, ya kan? Meskipun saudara tahu dalam hati, orang itu benci saya juga sejujurnya benci orang itu. Pernah dalam situasi kayak gitu? Tapi ini saudara lakukan. Dia belum nyapa, saudara nyapa dulu, kasih salam dulu lebih dulu. Di saat seperti itu, saudara sudah senang dengan Tuhan dalam hal yang paling sederhana dalam kehidupan. Oke? Berat, betul ya, betul. Ya kan, ada lebih masuk akal berkata, matilah kena, dia juga udah nyapa. Ya kan? Tapi sebagai manusia, satu. Sebagai anak Tuhan, yang kedua. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, levelnya naik dikit lagi. Enggak ya? Melakukan hal yang tidak nyaman kita lakukan, tapi menyenangkan buat Tuhan kalau kita lakukan. Itu menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan kita rendah hati. Mari coba saudara, kalau saudara terbiasa melakukan itu, dimulai dengan ini loh. Jangan lupa lihat ke langit. Sadar kita itu debu tanah. Sadar kita itu kecil. Hiduplah untuk menyenangkan Tuhan. Maka saudara bakal menikmati promosi daripada Tuhan. Ditinggikan Tuhan. Apapun yang orang coba terus lakukan terhadap saudara, Tuhan akan membuat saudara berhasil. Karena yang bela kita siapa? Adalah Tuhan sendiri. Mari coba saudara, karena kalau kita tidak mau rendah hati, bukan Allah yang besar tidak ada dalam hati kita,
Bukan Allah yang besar tidak ada dalam hidup kita, tetapi kita tidak mengalaminya karena kita tidak cukup rendah hati mengakui bahwa kita itu kecil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menyelaraskan nilai-nilai kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia bisa mengajarkan kepada kami standar yang berbeda. Tapi biarlah kami hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Terus belajar berjuang, menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Karena kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati untuk memuliakan Tuhan setiap waktu. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengalami Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa itu. Karena kami punya hati yang benar untuk dekat dengan Tuhan, merendahkan diri, bertobat, dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ini sulit, ini berat, tapi kami bersyukur kami punya Allah Roh Kudus. Tuhan sediakan bagi kami, bersama dengan kami, memberikan pada kami hikmat, pertolongan, kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa sama kita katakan,